dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang berjudul laporan. Perkenalkan, nama saya Raffi Putrafika. Di sini saya sebagai moderator. Dan perkenalkan, nama saya Agus Samuel. Nama saya Budi Desa. Saya Tengkulan Amanul, pemateri terakhir. Saya Maria Natalia. Saya Yusofa Tengope. Saya Diana Diayu. Saya Sabrina Maulana. Saya ada satu pembahasan pokok yang ada di laporan, yaitu pengertian, tujuan, fungsi, jenis, tips, cara membuat laporan yang baik, dan yang terakhir contoh. Mungkin untuk pemateri pertama, saya silakan. Baik, yang pertama pengertian laporan. Sebelum kita masuk ke penjelasan mendalam, pastinya kita harus tahu kan pengertian laporan itu apa. Jadi pengertian laporan itu adalah suatu bentuk penulisan khusus yang disusun untuk mengidentifikasi ataupun memeriksa peristiwa atau kejadian atau temuan yang telah terjadi, seperti peristiwa yang telah terjadi dalam suatu organisasi atau temuan dari penyelidikan, penelitian maupun percobaan. Nah, laporan sendiri itu adalah sebuah informasi yang menginformasikan kepada pembaca secara sederhana maupun objektif dengan masalah yang relevan. Nah, pengertian laporan itu para ahli itu ada 10. Yang pertama ada menurut J.C. Daniel, yang kedua ada menurut Dr. Prajudi Ahmad Sudirjo, yang ketiga menurut Alvia, yang keempat menurut Mulyadi, yang kelima menurut Kenap, yang keenam menurut Ramadan Jones, yang ketujuh menurut Sogito, yang kedelapan menurut Indah, yang kesembilan menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford, yang kesepuluh menurut Modica. Untuk penjelasan selanjutnya, ada tujuan laporan, yaitu yang pertama mengenal pasti masalah. Mengenal pasti masalah adalah untuk melakukan analisis terperinci terhadap suatu situasi peristiwa atau kondisi yang memerlukan pemecahan masalah dan bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan. Yang kedua ada memberikan maklumat dan fakta. Dengan memberikan maklumat dan fakta yang akurat, terpercaya dan relevan, laporan akan menjadi lebih kuat dan dapat dipercaya, dapat membantu dalam mengenali masalah dengan lebih baik dan menyusun solusi yang tepat. Yang ketiga ada mencatatkan penyelesaian. Pastikan setiap penyelesaian yang diusulkan didukung oleh analisis yang matang dan relevan dengan masalah yang diidentifikasi. Selain itu, sebaiknya juga menyertakan argumen atau alasan mengapa solusi tersebut dianggap efektif dan dapat diterapkan. Yang keempat yaitu mencanangkan tindakan yang perlu dilakukan. Terdapat beberapa tindakan yang dapat dipertimbangkan untuk melakukan. Yang pertama, memeriksa dan mengoreksi kesalahan. Yang kedua yaitu meninjau struktur laporan. Yang ketiga, menggabungkan referensi dan sumber informasi. Yang keempat ada menyesuaikan format dan gaya. Yang kelima ada melakukan revisi dan penyempurnaan. Yang kelima yaitu membuat kesimpulan berdasarkan penilaian terhadap penyelidikan atau aktiviti laporan dapat diambil beberapa kesimpulan yang penting. Yang pertama yaitu metode dan metode yang digunakan. Yang kedua adalah kualitas data yang digunakan. Yang ketiga ada relevansi dengan tujuan dan pernyataan penelitian. Yang keempat ada berkelanjutan dan relevansi hasil. Yang keenam yaitu menilai suatu pendidikan atau aktiviti. Untuk suatu peristiwa, pastikan untuk menjaga objektifan dalam unsur peristiwa dan berdasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi, hindari membuat asumsi
Yang ketiga adalah sebagai alat pengawasan dan bahan evaluasi. Nah, kalau ini sih contohnya kayak dalam perusahaan besar, itu kan nggak mungkin semua karyawannya harus diawasi satu persatu gitu kan. Nah, jadi laporan ini itu tuh bisa untuk mengawasi setiap departemen yang ada. Jadi nggak harus manajer tuh harus ke karyawan ini harus diawasi, harus ini gini-gini. Jadi melalui laporan ini semuanya bisa diatasi. Jadi yang keempat itu sebagai bahan pertanggungjawaban. Itu tuh contohnya seperti itu bisa diungkapkan atau diketahui setelah ada data dan ada bukti akurat yang menyertainya. Tentunya fakta-fakta itu harus tertulis di dalam laporan tersebut. Jadi laporan ini bisa dijadikan bahan untuk pertanggungjawaban. Yang terakhir itu adalah sebagai alat untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, kalau laporan ini nggak objektif, nggak lengkap, itu kan nggak bisa tuh dijadikan sumber informasi kan. Nah, jadi sebuah laporan itu bisa dijadikan untuk informasi itu tuh harus lengkap, harus objektif, harus akurat dan sebagainya. Jadi itulah fungsi dari laporan, guys. Oke, sekian dari saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat laporan. Yang pertama itu, laporan digunakan sebagai sumber informasi. Kenapa laporan bisa digunakan sebagai sumber informasi? Karena sebelum itu, sebelum laporan itu dibuat, udah pasti ada yang namanya penelitian terlebih dahulu, observasi. Observasi itu kan penelitian secara langsung yang gimana? Tujuannya observasi itu untuk mengumpulkan data dan informasi, gunanya untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Jadi laporan bisa digunakan sebagai sumber informasi. Informasi apa aja ya tergantung laporan ya. Terus kedua, laporan akan membantu perbaikan dalam menyusun rencana kegiatan selanjutnya. Selanjutnya, membantu menetapkan kebijakan secara cepat, membantu mengetahui proses kegiatan, meningkatkan perkembangan kegiatan di masa yang akan datang, membantu mencatat dokumentasi, dan yang terakhir membantu memudahkan masalah. Ya. Oke, selanjutnya struktur laporan. Terdapat 3 bagian struktur laporan. Yang pertama, pendahuluan, definisi, dan penutup. Situ dijelaskan secara singkat bahwa dalam pendahuluan kita adalah tujuan maksud dan tujuan penulisan laporan, masalah pokok yang dilaporkan serta sistematika laporan. Pada bagian pendahuluan terdapat 3 bagian. Yang pertama, latar belakang, berisi gambaran singkat mengenai kegiatan yang telah dilakukan serta alasan mengapa melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, objek kegiatan dan strategi pelaksanaan dijelaskan secara umum pihak mana saja yang melakukan serta bagaimana melaksanakan kegiatan. Dan yang ketiga, tujuan. Tujuan itu menjelaskan maksud dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan yang kedua, isi. Pada bagian isi laporan kita bisa menuliskan data dan fakta pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga mengenai kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan masalah yang terjadi dan pembahasan masalah. Pada bagian isi laporan terdapat jenis kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, hambatan dan kesulitan serta hasil kegiatan. Pada jenis kegiatan menyebutkan secara jelas kegiatan apa yang dilakukan, dan waktu dan tempat menyebutkan kapan dan di mana kegiatan tersebut berlangsung atau dilaksanakan. Dan yang ketiga, pelaksanaan kegiatan menyebutkan siapa saja yang menjalankan kegiatan dan menggambarkan sejarah kunci serangkaian kegiatan. Hambatan dan kesulitannya itu menyatakan kendala apa yang terjadi selama menjalankan kegiatan.
Dan terakhir hasil kegiatan. Hasil kegiatan ini menyampaikan apa saja yang diperoleh setelah kegiatan berlangsung. Dan berikut penutup. Penutup ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran meringkas laporan pelaksanaan kegiatan serta memberi saran atas kekurangan atau kebaikan yang dapat menjadi pelajaran untuk kegiatan lain ke depannya. Lengkap tulisan dalam laporan penelitian itu minimal ada 5. Yang pertama ada 5 bab utama. Yang pertama pendahuluan, bab kedua bersih video usaha, bab tiga bersih penjelasan teori, bab 4 analisis dan perencanaan perancangan sistem, yang terakhir implementasi dan pengujian sistem. Terus bab lengkapnya bab ke-6 kesimpulan dan saran. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada jenis laporan berdasarkan waktu. Laporan berdasarkan waktu itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama laporan insidental dan kedua laporan perkara. Laporan insidental adalah sebuah laporan yang kita dibuat ketika dibutuhkan saja. Misalnya terjadi masalah yang tak terduga, dan untuk penyelesaiannya harus ada informasi yang rinci tentang masalah agar segera selesai. Maka laporan insidental ini harus segera dibuat. Sementara itu laporan perkara adalah sebuah laporan yang disusun secara rutin atau periodik dalam jangka waktu yang tertentu. Misalnya seperti laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Dan yang kedua adalah laporan berdasarkan sifat. Laporan berdasarkan sifat ini terbagi menjadi 2 jenis juga. Yang pertama adalah laporan bersifat biasa dan laporan bersifat penting. Laporan bersifat biasa adalah sebuah laporan yang bersifat biasa dan tidak rahasia, sehingga apabila laporan tersebut terbaca oleh orang lain tidak akan menimbulkan dampak dari itu. Dan laporan penting ini tentunya sebuah laporan yang isinya berisikan penting dan bersifat rahasia, sehingga laporan jenis ini hanya boleh diketahui oleh orang-orang tertentu yang menjadi tujuan laporan. Dan yang ketiga adalah laporan berdasarkan penyampaian. Laporan ini berbeda dengan 2 jenis laporan sebelumnya. Laporan jenis ini lebih fokus pada cara pengungkapannya. Terdapat 3 jenis laporan berdasarkan penyampaian. Yang pertama itu adalah laporan tulisan, kedua tertulis, dan ketiga siswa. Laporan lisan adalah sebuah laporan yang disampaikan secara lisan atau secara langsung. Kemudian laporan tertulis adalah sebuah laporan yang disampaikan secara tertulis seperti memo atau surat naskah. Dan yang ketiga adalah laporan visual. Laporan visual adalah sebuah laporan yang disampaikan secara penglihatan, contohnya melalui media PowerPoint dalam presentasi. Dan yang keempat adalah laporan berdasarkan bentuk. Laporan dengan jenis ini berfokus pada bentuk laporannya. Ada 3 jenis laporan berdasarkan bentuk: laporan berbentuk memo, laporan berbentuk surat, dan laporan berbentuk naskah. Laporan berbentuk memo adalah laporan ditulis menggunakan memo. Karena berbentuk memo, isi laporannya tentu sangat pendek. Biasa laporannya digunakan untuk kepentingan internal. Kemudian laporan berbentuk surat adalah sebuah laporan yang berbentuk surat, yaitu antara 1 hingga 4 halaman. Kemudian laporan naskah. Laporan naskah adalah sebuah laporan yang disampaikan dalam bentuk naskah, baik itu dalam bentuk naskah pendek ataupun panjang. Contohnya yaitu menulis rapat atau dalam laporan kepentingan. Yang terakhir adalah laporan berdasarkan isinya, di mana laporan berdasarkan isinya itu dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada laporan informatif, kedua analisis, ketiga kelayakan, keempat pertanggungjawaban, dan kelima rekomendasi. Yang pertama laporan
Dan yang terakhir adalah laporan rekomendasi. Adalah laporan yang isinya bersifat penilaian sekilas tanpa adanya pembahasan lebih lanjut. Berikut ciri-ciri laporan. Yang pertama, ringkas. Maksud dari ringkasan adalah dalam penulisan laporan kita perlu menuliskan hal-hal yang penting atau pokoknya saja. Tentunya semua itu kita tulis secara ringkas dan harus berkaitan dengan apa yang kita laporkan sehingga penerima laporan dapat dengan mudah memahami permasalahan yang terjadi. Dan yang kedua, logis. Maksud dari logis, saat kita menuliskan sebuah laporan harus berdasarkan kebenaran yang jelas, fakta atau aktual yang mudah disimpulkan dan mudah memahami apa yang masuk akal. Dan yang ketiga, sistematis. Lengkap, berarti sebagai seorang yang bertugas membuat laporan kita harus menyertakan informasi-informasi selengkap mungkin dalam poin-poin tertentu yang berkaitan dengan laporan tersebut. Karena laporan kita semakin sempurna apabila dilengkapi dengan
dari kelompok makalah mau bertanya kepada kelompok laporan. Apakah ada asumsi atau batas yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi laporan? Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Dari presentasi yang sudah dijelaskan tadi, terdapat banyak fungsi laporan seperti sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, bahan analisis dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apa indikator dalam mengukur keberhasilan sebuah laporan? Indikator yang mengukur keberhasilan sebuah laporan dalam menjalankan fungsi laporan yang ada tadi. Baik, rekan-rekan dari kelompok proposal ilmiah ingin bertanya, apa saja yang harus kalian siapkan dalam membuat laporan visual dan apa yang paling penting dalam laporan visual? Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Kusyanti dari kelompok 1 makalah. Izin bertanya, bagiannya itu fungsi laporan. Tadi kan dijelaskan oleh Angel bahwa fungsi laporan itu sebagai bahan dalam pengambilan keputusan, kemudian sebagai bahan analisis. Jadi pastinya itu orang yang membuat makalah itu kan pasti punya kendala tersendiri kan. Oh, laporan sorry masih terbawa yang itu lalu. Jadi dalam pembuatan laporan itu kan orangnya pasti ada kendala tersendiri dalam membuat makalah. Jadi agar orang yang membaca atau melihat laporan kita ini percaya kepada kita atau merasa yakin bahwa laporan kita ini secara objektif dan nyata, itu kendala apa saja yang sebelumnya dia hadapi. Kemudian metode dia agar kendalanya itu bisa diatasi laporan itu. Sekian. Jadi Oke, tadi pertanyaan dari proposal itu dalam konteks sistematika laporan, apa saja yang harus kalian kaji dalam bentuk membuat laporan nanti. Nah, dalam membuat laporan itu yang harus dikaji itu ada 7 ya. Yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan itu ada tujuan laporan, ada konteks laporan, ada ruang lingkup laporan. Yang kedua itu ada tinjauan pustaka. Nah, dalam tinjauan pustaka itu ada tinjauan literatur dan kerangka teoritis. Yang ketiga adalah metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini ada deskripsi metode, sampel atau partisipan. Oh ya, ada 2. Yang keempat itu ada hasil dan analisis. Nah, dalam hasil dan analisisnya ada 3. Ada deskripsi hasil, ada analisis data, dan ada tabel dan grafik. Yang kelima ada pembahasan. Ini ada interpretasi hasil, ada hubungan dengan teori, ada kesimpulan. Yang keenam ada saran dan rekomendasi. Kalau dalam saran dan rekomendasi ini biasanya itu memberikan saran atau rekomendasi yang berdasarkan temuan dan hasil penelitian dan identifikasi kekurangannya, apa saja yang menjadi kelemahannya ataupun kekurangannya. Yang ketujuh itu, yang terakhir itu ada daftar pustaka. Nah, dalam daftar pustaka ini kita mencantumkan semua referensi yang kita ambil untuk membuat laporan-laporan tersebut. Apakah cukup? Saya menjawab pertanyaan dari Reja. Pertanyaannya, apakah ada asumsi atau batasan yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi dalam laporan? Jawabannya ada karena proses interpretasi data yang baik adalah kunci untuk membuat data kita dapat digunakan. Karena ini yang membantu kita memastikan bahwa kita menarik kesimpulan yang benar dan bertindak berdasarkan informasi yang ada. Kemudian asumsi yang perlu. Kemudian yang lainnya adalah asumsi metode penelitian. Ini adalah macam-macam dari asumsi metode penelitian. Satu, asumsi metode penelitian perlu dipertimbangkan asumsi-asumsi yang mendasari konsep metode penelitian yang digunakan. Misalnya, apakah metode tersebut memiliki batasan dalam pengumpulan data atau apakah ada faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi
Apakah hasil penelitian hanya berlaku untuk situasi tertentu atau apakah dapat diterapkan secara umum? Kemudian yang terakhir dalam konteks waktu. Jika laporan didasarkan pada data atau informasi yang dikumpulkan dalam rentang waktu tertentu, perlu dipertimbangkan perubahan kondisi atau faktor lainnya dan mungkin terjadi di masa depan. Hal ini dapat mempengaruhi relevansi dan keberlakuan hasil laporan seiring berjalannya waktu. Jadi, dengan mempertimbangkan asumsi dan batasan ini, interpretasi hasil laporan dapat menjadi lebih akurat dan berimbang. Penting juga untuk secara jelas menyebutkan asumsi atau batasan tersebut dalam laporan, sehingga pembaca dapat memahami konteks interpretasi dengan baik. Demikian jawabannya. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Jadi karena yang berhasil laporan dalam menjalankan fungsi laporan tersebut, yang pertama bisa dilihat dari kepuasan pengguna, pengaruh terhadap tindakan atau perubahan, relevannya sebuah informasi, kejelasan dan keterbacaan, keakuratan, kelengkapan dan kejelasan solusi. Terus suatu laporan dikatakan ideal itu kalau dia faktual, objektif, lengkap dan logis. Jadi sesuatu yang ditulis dalam laporan itu harus sesuai sama yang ada di kenyataan. Kan saya tadi sudah sempat jelaskan kalau laporan itu diambil dari hasil observasi, yaitu di mana penelitian ke tempatnya langsung, turun ke lapangannya langsung lah, enggak dengan mengada-ngada atau kayaknya gini deh, kayaknya gitu deh, enggak, karena dia karena faktual tadi ya, satu kejadian yang bersifat nyata benar-benar terjadi, tetapi tidak terkait waktu. Ada lagi mau tanya? Izin menyampaikan dari Dela. Dalam konteks pertama yang kamu jelaskan tadi, keberhasilan sebuah laporan itu dilihat dari tingkat kepuasan orang yang yang membacanya. Nah, bagaimana cara mengukur tingkat kepuasan tersebut? Ya, enggak. Apa tadi? Bagaimana cara mengukur tingkat kepuasan orang yang membaca laporan tersebut? Mengukur tingkat kepuasan orang membaca laporan. Kalau mengukur tingkat kepuasan manusia itu apa ya? Ini jawaban logis ya? Iya, yang logis. Secara apa Bisa diulang pertanyaannya tadi. bagaimana mengukur tingkat kepuasan konsumen, kita sebagai konsumen ya, dalam menilai sebuah laporan itu? Mungkin kita bisa melihat dari timbal baliknya konsumen ya, misalnya kita yang sebagai penyedia misalnya laporan apa-apa, kita bisa lihat dari timbal baliknya, dan itu juga bisa disurvei. Misalnya kayak dari penjelasan yang saya lihat, itu bisa diukur dengan misalnya rating, memakai rating yang seperti itu. Itu biasanya kan kita ngambil laporan itu ada dari sumbernya biasa dari internet, dari Google, seperti itu. Nah, itu kan biasanya ada surveinya, ada dari tingkat kepuasan konsumennya. Apakah laporan tersebut sudah akurat, apakah sudah lengkap, itu kita bisa lihat dari situ. Nah, jelas. Saya akan menjawab pertanyaan Robis. Dalam membuat laporan visual ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama itu data yang relevan. Pastikan kita memiliki data yang akurat dan relevan. Yang kedua itu tujuan laporan, di mana tentukan tujuan laporan visual kita. Dan yang ketiga itu tools dan perangkat lunak. Inilah perangkat lunak atau alat visualisasi yang sesuai untuk membuat laporan visual. Dan yang keempat itu desain visual yang baik. Pertimbangkan elemen desain visual yang akan digunakan dalam laporan
Biasa kan orang tuh kalau buat laporan tuh pasti ada tenggat waktunya kan. Jadi tuh dia kadang sudah waktunya buat dikumpulin atau buat apa itu udah habis. Jadi biasanya kendalanya di waktu. Nah yang kedua itu keterbatasan di sumber daya. Jadi kalau itu akses seperti anggaran itu aksesnya terbatas, terus kayak data ataupun kekurangan personel. Yang ketiga itu ada kesulitan dalam pengumpulan data. Nah itu biasanya kalau orang mau bikin laporan itu kadang kan kalau kita mau ngambil data itu kayak ada yang nggak mau ngasih data. Misalnya kita minta ke kantor ini, biasa kantor ini kayak oh ini tuh datanya privacy, jadi nggak bisa nih datanya dikasihkan ke sembarangan orang. Jadi kadang kita mau buat laporan itu terkendala karena dalam pengumpulan datanya itu. Terus yang keempat itu kompleksitas informasi. Nah itu tuh melibatkan informasi yang kompleks, kesulitan dalam menyusun laporan yang mudah dipahami, dapat menjadi kendala untuk mengatasinya. Saya kurang paham kalau yang itu guys. Yang kelima itu kesulitan dalam analisis data. Pada data itu sulit buat dianalisis, kita kurang memahaminya bagaimana sih cara data ini buat dianalisis. Terus metodenya apa sih yang bagus buat menganalisis data tersebut. Yang keenam itu ada keterbatasan penggunaan teknologi. Jadi kadang nggak semua orang kan bisa menggunakan teknologi kayak misalnya dari komputer ataupun kayak Excel sebagainya gitu kan. Jadi ada kendalanya juga di situ kalau kita mau ngerjain laporan itu kan yang begitu. Yang ketujuh itu adanya kualitas laporan yang rendah. Itu biasanya itu karena kesalahan penulis atau kesalahan perhitungan ataupun kekurangannya informasi. Nah, untuk metodenya yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, itu yang pertama itu merencanakannya dengan baik ataupun mengatur jadwal, harus bikin schedule-nya dengan teratur gitu. Jadi biar waktunya itu pas gitu. Jadi kita harus bikin jadwalnya yang sesuai sama timing kita gitu. Terus yang kedua itu menggunakan sumber daya yang ada ataupun yang efisien. Mencari bantuan mencari sumber daya itu dari tim maupun rekan kerja yang lain kayak gitu. Terus yang ketiga itu kita bisa menggunakan perencanaan yang baik ataupun mengeksplorasi sumber data sekunder, wawancara dengan pihak terkait. Nah yang terakhir itu ada yang terakhir itu kita bisa bekerja sama dengan ahli analisis. Jadi kalau kita kesulitan dalam menganalisis data itu kita mungkin bisa lebih mudah gitu loh untuk menganalisisnya karena ada bantuan atau tim ahli yang bisa membantu kita. Biasanya metodenya seperti itu gitu guys. Apakah ada lagi? Ya sih. Biasanya dalam
harus ada pertimbangan lagi, tapi laporan belum jadi sekali lagi gitu. Tapi waktunya sudah bentok, sudah masalahnya sampai di situ. Oh, jadi misalnya saya nih yang membuat laporan contohnya dalam satu perusahaan ini membutuhkan laporan itu dengan cepat untuk mengambil keputusan. Tapi nggak bisa apa-apa gitu. Jadi isinya masih seperti yang maaf, kalau kamu bicara apa ya? Terus ada ya, ngomong soal laporan tadi ini ya, tadi saya belum ada jelaskan. Jadi laporan ini kan gimana ya? Bukan kayak cuma satu tipe doang ya. Mungkin kalau saya ngomong laporan di sini, dalam pikiran kalian mungkin beda-beda ya. Soalnya dalam laporan kalian ada laporan keuangan, mungkin kayak yang dijelaskan tadi dengan waktu. Dalam pikiran saya kalau dengan waktu itu pasti kayak tugas dari guru atau dosen ya. Tapi gimana kalau laporan penelitian? Contohnya ya penelitian Gunung Padang yang ada di Jawa Barat, yang katanya di situ piramida tertua yang ada di Indonesia. Di sini ada yang tahu nggak kalau di Indonesia ini katanya ada piramida tertua di Gunung Padang yang lapisan pertamanya itu berumur 3.500 tahun, lapisan kedua 8.000 tahun, dan lapisan ketiga 9 sampai 28.000 tahun. Itu kalau misalnya nggak diteliti, emangnya kita bisa tahu? Enggak kan? Nah kalau orang kayak gitu tuh dia nggak pakai tengah waktu. Ya ngapain dia pakai tengah waktu? Dia kan nggak disuruh dosen, nggak disuruh guru. Namanya juga teliti, ya dia harus teliti sendiri. Cuma kayak kalau ini jadi, ya jadi. Kalau tadi laporan pakai tengah waktu dari kantor atau dari dosen dari guru, kalau dia masih di sana, itu pasti bilang aja itu bakalan suruh lanjutin sampai selesai. Itu nggak mungkin, gimana ya? Tadi saya bilang kalau dia dibutuhkan banget kan, dibutuhkan banget untuk mengambil keputusan, laporan apa dulu? Kayak laporan sih banyak ya, nggak semua laporan. Ya, Jadi dari pertanyaannya Pris tadi sama Lucy, itu mungkin laporan yang dimaksud itu dalam perusahaan ya. Karena itu pasti pasti bakalan sudah tentu waktu, sudah pasti itu penting, dan kita sebagai apa nih mengerjain laporan ini harus selesai ya minggu ini, soalnya itu penting untuk mengambil ini untuk nanti. Kalau aku nggak selesai, aku di mana? Ya sebaiknya dong gaji atau di kalau di kantor ya, atau dipecat enggak mungkin ya kalau sering dipecat ya, tapi nggak mungkin ya, palingnya juga cuma di serang ya. Kalau di kantor ya kayak gitu sih. Setelah yang teman adalah juga saya kepada ini. Mungkin itu saja dari kami. Saya ucapkan terima kasih sudah bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.